Oke, sudah masuk. Oke, sudah banyak. Kita mulai aja ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita bertemu lagi bersama saya, Kak Diana. Malam hari ini kita akan membahas ini ya, penalaran numerik. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini. Berdoa dipersilahkan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, karena nanti yang dibahas cukup banyak, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau request mau bahas soal nomor ini Kak, nomor ini boleh silahkan gitu. Jadi nggak harus urut ya gitu. Tapi nanti saya bahasnya urut. Jadi kalau teman-teman misalkan aku bingung yang nomor 5 gitu, langsung bahas nomor 5 aja Kak gitu. Ya boleh, sesuai request gitu ya. Seperti kemarin, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diajukan. Boleh open mic atau di kolom chat seperti itu. Ya, langsung saja ya kita akan membahas soal, sebenarnya saya izin off cam dulu. Ya, kita akan mulai bahas dari soal yang nomor 1. Soal ini tentang peluang, yaitu sebuah kantong berisi 4 bola putih dan bola merah. Akan diambil satu bola berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan yang kedua. Oke. Sekarang bola putihnya itu ada 4, bola merahnya itu ada 6, dan yang diambil itu masing-masing 1, yang merah juga 1, tanpa dikembalikan. Maka kita akan mencari kombinasi. Kombinasi apa? Ya, berarti peluangnya itu kombinasi. Begini, peluang terambilnya putih dikali peluang terambilnya merah. Maka kalau peluang terambilannya putih itu kita mengambil 1 dari banyaknya putih. Putihnya ada berapa? Putihnya ada 4. Kita mengambil 1 dari berapa? Total semuanya bola, yaitu ini ya, ditambah ini ada 10. Berarti mengambil 1 dari 10. Terus yang kedua, kata kuncinya di sini adalah tanpa pengembalian. Karena tanpa pengembalian berarti nanti totalnya udah bukan 10 lagi ya. Berarti di sini mengambil 1 dari 9. Mengambil sisanya. Nah, yang merah berapa? Tapi yang diambil, merah dulu ya. Salah berarti ini. Ini harusnya yang depan M, yang belakang P. Berarti ini PM dan PP. Merah itu mengambil 1 dari 6. Putih itu mengambil 1 dari 4. Ini ya. Jadi harus urut sesuai dengan urutan. Nah, 6 mengambil 1 dari 6 ini kan sama aja bentuk faktorial ya. Jadi kalau ada C1 kayak gini itu artinya 6 faktorial dibagi 6 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial, atau sama dengan 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial gini ya. Nah, habis maka sisanya 6. Nah, ini maka mengambil 1 dari 6 itu adalah 6, dan mengambil 1 dari 10 adalah 10, dikali 1 dari 4 adalah 4, mengambil 1 dari 9 adalah 9. Nah, ini kita sederhanakan. 4 dengan
10 kita bagi 2, yang ini 2, yang ini 5. Terus ini 3, salah, dibagi 3 ya. Yang ini 2, ini 2, ini 3. Maka peluangnya adalah, tinggal kita kalikan, berarti 4/15. Maka jawabannya yang C. Oke, yang nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Aman, oke. Aman Kak, caranya sama, iya. Oke, sip. Oke, sebentar, kita akan lanjut nomor 2. Nomor 2 ini diketahui barisan aritmetika dengan UN adalah suku ke N. U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165. Masih ingat ya rumus suku ke N? Rumus suku ke N itu adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, pokoknya kita pakai ini. Berarti kalau U2 ya tinggal kita ubah. Berarti A ditambah 2 kurangi 1 kali B atau sama dengan A ditambah B ini ya. Kalau U15 berarti sama dengan A ditambah 15 kurangi 1 kali B. Sama dengan A ditambah 14B. Terus sekarang U40 dengan cara yang sama. Berarti A ditambah 40 kurangi 1 kali B. Atau sama dengan A ditambah 39B. Nah, kalau kita jumlahkan semua, hasilnya 165. Ini kalau kita jumlahkan semua, hasilnya itu 165. Kita tulis bawahnya ya. Berarti kita jumlahkan dulu aja. A tambah A berarti 3A. Terus yang B tambah 14 tambah 39 adalah 54B ya. 54B. Nah, itu 3A tambah 54B itu sama dengan 165. Sekarang coba kita bagi semuanya dengan 3. Kita bagi semuanya dengan 3. Maka 3A-nya ini akan jadi A, 54B-nya ini akan jadi 18B, terus 165-nya ini akan jadi 55. Yang ditanya adalah U19. Nah, padahal U19 itu adalah A ditambah 19 kurangi 1 kali B, atau sama dengan A ditambah 18B. Nah, karena sama, maka hasilnya adalah 55. Jawabannya yang D. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nomor 2. Cukup mudah. Ini mengulang yang kemarin. Aman Kak? Oke. Nah, ya. Kita lanjut kalau aman ke nomor 3. Jika X sama dengan selisih umur Amir dan ibunya sekarang, dan dia adalah selisih umur kedua orang itu, maka dan dia adalah selisih umur kedua orang itu 7 tahun yang lalu, maka hubungan X dan Y. Oke, sekarang kita misalkan Amir itu misalkan umurnya A gitu ya. Terus ibunya Amir itu misalkan I. Nah, selisih umur Amir dan ibunya sekarang kan pasti lebih tua ibunya ya. Misalkan selisihnya adalah X ya, berarti ibu dikurangi A gini ya. Kenapa kok X? Karena di sini X adalah selisihnya. Nah, ibu dikurangi A. Nah, terus umur Amir 7 tahun yang lalu. Ini berarti 7 tahun yang lalu.
7 tahun yang lalu. Berarti Amir kurangi 7. Terus umur ibu 7 tahun yang lalu. Ya udah berarti ibu dikurangi 7 gini ya. Terus selisih umur Amir 7 tahun yang lalu. Nah, selisih keduanya. Selisih keduanya 7 tahun yang lalu. Berarti kita pakai yang 7 tahun yang lalu. Selisihnya berarti Y ya. Y sama dengan ibu dikurangi Amir. Ibu kita tulis dulu. Ibu kurangi 7 dikurangi Amir. Amir adalah A dikurangi 7. Nah, ini ternyata 7-nya habis ya. Maka Y-nya itu I dikurangi Amir. Nah, ternyata Y itu sama dengan X karena sama-sama ibu dikurangi Amir. Maka hubungan antara X dan Y-nya itu adalah sama dengan. Ya. Oke, nomor 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau 7 tahun yang akan datang, berarti tambah gitu ya. Yang satunya dikurang, yang satunya ditambah. Aman. Ulang, Kak. Oke. Oke. Di sini, ingat ya, X itu selisih umur Amir dan ibunya. Kita misalkan dulu, misal umur Amir itu A, terus umur ibu itu I. Nah, selisihnya kan tadi X. Ya, kita tulis di sini X. X itu yang besar kurangi yang kecil. Umur ibu kurangi umur Amir atau I kurangi A. Ini sekarang. Nah, yang ditanya di sini adalah 7 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita cari dulu 7 tahun yang lalu itu umur Amir berapa. Karena 7 tahun yang lalu berarti umurnya itu dikurang. Kalau yang akan datang, ya yang akan datang, maka umurnya itu ditambah. Nanti A plus 7 atau I plus 7 gitu. Nah, dengan cara yang sama, umur ibunya ya 7 tahun yang lalu berarti diurang 7. Sama dengan umur kita. Misalkan umur kita sekarang 20 tahun. 7 tahun yang lalu ya umur kita 20 kurangi 7 gitu ya. Nah, maka diperoleh hubungannya yang pertama itu X sama dengan ibu kurangi Amir. Nah, yang kedua, tinggal kita selisihkan aja. Kan kita udah punya 7 tahun yang lalu nih, Amir sama ibu. Tinggal ibu kurangi Amir sama ya, ibu kan lebih gede umurnya. Berarti ibu ditulis dulu, dikurangi Amir yang belakang. Kalau ini kita buka kurungnya, ini. Berarti ini sama dengan Y itu I dikurangi 7, dikurangi A, ditambah 7 gini ya. Nah, negatif 7 sama plus 7-nya tuh habis. Maka Y-nya itu tinggal I dikurangi A atau selisih umur ibu dikurangi Amir. Nah, ternyata sama persis dengan yang di atas. Maka hubungannya ya X sama dengan Y gitu. Itu gimana? Ada yang ingin tanyakan lagi? Az-Zumar bisa? Oke, aman. Aman, kita lanjut ya. Ke nomor 4. Indra membeli sendal sebanyak 20 pasang dengan harga masing-masing 35.000 per pasang. Sebesar 20% dari sendal tersebut dijual dengan kerugian 10% dan sisanya dijual dengan keuntungan 50%. Jumlah uang yang diterima Indra. Oke. Sekarang banyak sendalnya dulu. Banyak sendalnya adalah 20 pasang. Terus 20% tersebut dijual rugi. Kalau 20%-nya berarti 20 per 100 kali 20 ini ya. Nolnya habis, berarti 4 pasang. 4 pasang dijual rugi. Berarti yang dijual untung berapa? Sisanya dijual untung.
Berarti yang dijual untung, ini rugi ya? Rugi. Berarti yang dijual untung ya sisanya. Sisanya berarti 20 dikurangi 4, yaitu sama dengan 16 pasang ini ya. Nah, sekarang kita cek dulu harganya per pasangnya itu adalah 35.000. Dijual dengan kerugian 10%. Berarti harga rugi itu 10% kali 35.000 atau sama dengan 3.500 ya. Terus sekarang harga untung. Harga untungnya itu 50%, berarti 50 per 100 kali 35.000, yaitu 17.500 ya. Oke. Nah, sebesar sisanya dijual dengan keuntungan. Oh, ternyata ini yang diminta itu bukan per pasang ya? Atau per pasang? Iya ya, bener kan? Oke, sekarang berarti harga sendal. Sekarang harga penjualan. Harga penjualan. Berarti awalnya modalnya itu 35.000 kali 20 pasang ya. Atau sama dengan 700.000. Gini, terus yang rugi atau untung dulu deh. Yang untung itu ada 16 pasang. 16 kali 17.500 atau sama dengan coba kita kalikan ya. 17.500 kali 16. 280.000. Nah, ini coba kita jumlahkan dulu. Hasilnya adalah 980.000. Berarti 1 juta pasti salah. Ini pasti salah karena lebih dari 950.000. Terus sekarang kita kurangi dengan kerugiannya. Ruginya ada 4 pasang. 4 pasang kali 3.500 sama dengan berapa? 3.500 kali 4. 14.000. 14.000. Nah, ini tinggal kita kurangin aja karena kan rugi. Jadi ini 6, terus 6 lagi ya, 9. Berarti total penjualannya semua adalah 966.000. Jawabannya yang D. Gitu. Eh, cukup rumit. Dan sebenarnya ini soalnya agak ambigu. Harusnya sendal tersebut dijual dengan kerugian 10% untuk setiap sendalnya gitu ya. Maksudnya ada keterangannya untuk setiap sendalnya. Biar nggak membingungkan yang 10% itu total sendalnya atau per pasang sendalnya. Tuh, nomor 4 gimana? Ada yang ingin tanyakan? 16 pasang untung tuh dapat dari mana, Kak? Ini kan totalnya kan 20 pasang. 20 pasang. Ruginya itu berapa? Ruginya 20%. 20% dari sendal tersebut dijual rugi. Nah, ini ruginya yang ini. Kan 20%, berarti 20 per 100 kali 20 pasang, yaitu 4 pasang. Karena yang rugi 4 pasang, berarti kan sisanya untung. Kan totalnya 20. Ya wes, berarti tinggal 20 kurangi 4 sama dengan 16. Sisanya untung. Gitu. Total sendalnya, Kak, 10%.
Total sendalnya 10%. Ada cara cepatnya nggak, Kak? Enggak. Berarti harus diketahui dulu ya, Kak, jumlah pasang sendal yang untung. Iya, betul. Oh. Total sendalnya 10%. Iya. Total sendalnya ya. Hah? Kan 20% dari sendal tersebut. Berarti 20% dong. Yang 10% itu tuh kerugiannya. Jadi total sendalnya itu 20%, kerugiannya itu 10%. Kalau total sendal itu 20% dikalikan sama banyak sendalnya, kalau kerugian itu dikalikan sama uangnya. Gitu. Kayak gitu ya. Lanjut. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6, nomor 5. 5 buah bilangan aritmetik membentuk bilangan barisan aritmetika. Jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 161, maka selisih kedua bilangan tersebut. Masih ingat barisan aritmetika? Barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu ciri-cirinya adalah satu bilangan dengan yang lainnya itu bedanya tetap. Nih ya, bedanya tetap. Nah, misalkan bilangan pertamanya itu A. Misalkan bedanya itu B, berarti bilangan kedua ya A tambah B. Ya kan? Terus bilangan yang ketiga ditambah B lagi, A tambah B tambah B. Atau sama dengan A tambah 2B. Atau bawahnya deh. Nih ya, bilangan pertama misalkan A. Nah, misalkan bilangan pertamanya 2. Kita pakai bilangan nyata. Misalkan bilangan pertamanya 2. Bedanya misalkan 3. Berarti 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3 ya ini, 5. Nah, terus kan plus 3. Ke sini juga plus 3 lagi. Berarti 8. 8 ini dari mana? 2 tambah 3 tambah 3. Terus tambah 3 lagi. Berarti berapa? 11. 11 dari mana? 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, ini sama. Kalau misalkan bilangan pertamanya adalah A, terus bedanya adalah B plus B, berarti bilangan yang kedua adalah A plus B. Kalau ditambah B lagi, berarti A plus B plus B. Ditambah B lagi, sampai berapa itu? 5. 5 bilangan, berarti A plus B plus B plus B. Lagi plus B, berarti A plus B plus B plus B plus B. Bilangan ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bilangan yang kelima. Bilangan pertama, ini bilangan yang kelima. Berarti bilangan pertamanya, bilangan pertama itu adalah A. Bilangan terakhirnya A tambah berapa B-nya? 4 ya, berarti 4B. Berarti A plus 4B. Ini ya. Nah, hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Berarti dikali A kali A ditambah 4B itu sama dengan berapa itu? 161. Nah, sekarang kan dikali ini kan sama aja A tambah A plus 4B. Benar ya? Oh, gini. Menurut Rashid ini sebuah fungsi atau enggak? Kalau kita ngomong nah, kalau kita jumlahkan yang atas ini semua kita jumlahkan. Kan jumlahnya 75 ya. Kita jumlahkan semua. Kita jumlah. Berarti A tambah A plus B tambah A plus 2B tambah A plus 3B tambah A plus 4B itu sama dengan 75. A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5A. Berarti 5A ditambah
10B sama dengan 75. Oke, karena semuanya kelipatan 5, ini semuanya kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Berapa hasilnya? A tambah 2B sama dengan 15 ya. Atau kita buat persamaan A sama dengan 15 dikurangi 2B. Kita tandai dulu. Nah, A itu sama dengan 15 dikurang 2B. A ini kita masukkan ke sini. Ke sini. Ke A dan ke sini. Ini ya, berarti 15 dikurangi 2B. Terus yang dikurung 15 dikurangi 2B ditambah 4B sama dengan 161. Atau 15 dikurangi 2B kali 15 ditambah 2B sama dengan 161. Ini kita kuadratkan dengan bentuk yang kemarin. Masih ingat gak? Yang A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi yang depan dikuadratkan dikali yang belakang dikuadratkan. Berarti ini tinggal ini A ya. Terus yang belakang B, ini plus, ini min. Berarti nanti hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat ini ya. Nah, A kuadrat itu adalah 15 kuadrat ditambah B kuadratnya adalah 2B kuadrat. Masalah ini minus. Minus. Nah, ini negatif. Sorry. Nah, sama dengan 161. Atau 15 kuadrat adalah 225 dikurangi 2B kuadrat, berarti 4B kuadrat ini ya. Sama dengan 161. Atau min 4B kuadrat sama dengan 161 dikurangi 225. Hasilnya adalah min 4B kuadrat sama dengan berapa? 6225 kurangi 1. 64 ya? 225 dikurangi 161 ya 64. Negatif 64. Nah, maka B kuadratnya itu 64 dibagi 4 berapa? 16. Nah, maka B-nya itu sama dengan plus minus 4. Ini ya. Nah, sekarang waduh, nggak muat. Bawahnya sini ya. Karena B-nya itu plus minus 4, sekarang kita cek. Nah, jika hasil kali kedua bilangan terkecil dan terbesar. Oke, kita cek. B-nya kan berarti ada dua kemungkinan. Karena plus minus 4, B-nya itu bisa sama dengan negatif 4, atau B-nya itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita pilih yang B-nya sama dengan 4. Untuk B-nya sama dengan 4, maka A-nya sama dengan pakai rumus yang tadi, yang di atas. Yang ini. 15 dikurangi 2B. 15 dikurangi 2B, atau sama dengan 15 dikurangi 2 kali 4, itu sama dengan 15 dikurangi 8, sama dengan 7. Nah, maka A-nya itu sama dengan 7. Oke, sekarang kita perlu cek untuk yang negatif enggak usah ya, karena di sini jumlahnya itu positif dan kalinya juga positif. Jadi kita pakainya yang B-nya itu positif 4, yang ini. Nah, karena A itu tadi adalah bilangan terkecil atau bilangan yang paling depan, A-nya sama dengan 7. Kita balik lagi ke atas. A-nya sama dengan 7.
Ini. Hanya ini 7. Berarti bilangan yang terbesarnya berapa? A-nya kan 7 tambah 4B ya. B-nya tadi berapa? B-nya 4. 4 kali 4, 16 sama dengan 23. Nah, maka selisihnya, ini ya, selisihnya sama dengan 23 dikurangi, berapa tadi? 7 ya? Sama dengan 16. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu. Lumayan rumit. Yang penting kuncinya kalian tahu urutan barisan aritmetika. Urutannya selalu seperti ini. Begitu, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada cara cepatnya, enggak. Susah dipahami, Kak. Jadi panjang banget, jadi makin bingung. Iya, ini soal HOTS ya. Pusing. Enggak ada. Enggak ada cara cepatnya. Jadi emang caranya harus dihitung seperti ini ya. Gitu. Nanti kalau misalkan kurang paham dengan penjelasannya, boleh nanti ditonton ulang videonya. Tapi kalau misalkan di bagian ini ada yang bagian-bagian kecil yang belum paham, ini dapat 4B dari mana, kayak gitu boleh boleh ditanyakan. Itu gimana nomor 5? Iya, soalnya kan tesnya kan cepet ya. Ini 20 soal itu harus dikerjakan 20 menit. Satu soalnya maksimal 1 menit. Tapi biasanya soal itu ada soal yang mudah, ada soal yang susah. Jadi ada soal yang bisa dikerjakan kurang dari 1 menit, ada soal yang dikerjakan lebih dari 1 menit. Oke, kita lanjut ya. Nanti bisa teman-teman tonton ulang. Oke, soal nomor 6. Diketahui 2 buah mobil menempuh jarak. Ini kita ini dulu. Oke. 450 kilometer. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah jaraknya atau S sama dengan 450 kilometer. Kecepatan mobil B setiap jamnya itu lebih cepat, setiap jamnya 15 kilometer lebih cepat daripada mobil A. Oke, kita misalkan kecepatan A itu adalah X, maka kecepatan mobil B-nya itu apa? Kan 15 kilometer lebih cepat, maka X ditambah 15 ini ya. Jika waktu perjalanan mobil B 1 jam lebih pendek, nah misalkan waktu A itu misalkan T, kalau 1 jam lebih pendek berarti dikurangi ya. T dikurang 1. Ini jam, ini kilometer per jam. Kilometer per jam. Oke. Maka rata-rata kecepatan kedua mobil tersebut. Berarti ini rata-rata gabungan ya. Gabungan antara mobil satu dan mobil yang kedua. Nah, caranya kita harus cari dulu kecepatannya untuk masing-masing mobil. Kan kita tahu ya, kalau waktu tempuh A itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya itu adalah 450 kilometer per X. Ini ya, kilometer per, salah, 450 per X jam. Ini adalah T. Ini adalah T waktunya. Nah, sekarang untuk mobil B dengan cara yang sama, jarak dibagi waktu. Jaraknya kan sama, 450. Tapi waktunya, salah, jarak bagi waktu. Kok T sih? Kecepatan, sorry. Ini V, ini VA, ini VB, sorry.
kecepatan. Nah, karena kecepatannya itu X plus 15. Nah, ini kita tulis di bawahnya X plus 15. Nah, sekarang kita peroleh waktunya. Waktu untuk B. Nah, padahal waktu B itu kurang dari 1 jam dari waktu A. Artinya kita harus menambah 1 jam agar waktunya itu sama-sama T gitu ya. Ini kita tambah di sini biar waktunya sama-sama T. Oke, karena sekarang T-nya sudah sama, berarti ini TA kan sama dengan TB, sama-sama T, berarti 450 per X sama dengan 450 per X plus 15 ditambah 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu yang sebelah kanan. Ini 450 per X sama dengan 450 per X plus 15 ditambah X plus 15 per X plus 15. Kenapa kok X plus 15? Ya karena penyebutnya adalah X plus 15 gitu ya. Oke, sekarang kita sederhanakan, berarti ini 450 per X sama dengan bawahnya X plus 15, atasnya 450 ditambah X plus 15. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan 450 per X sama dengan 450 sama 15-nya jadi 465 plus X per X plus 15. Nah, sekarang lagi-lagi kita kalikan silang. Ini kali bawah, yang ini kali atas. Maka hasilnya 450 kali X ditambah 450 kali 15 sama dengan 465 kali X ditambah X kali X. Ini ya. Atau sama dengan ini 465X ditambah X kuadrat. Yang ini 6.750 ditambah 450 X. Oke. Sekarang semua kita pindah ke ruas kiri atau ruas kanan deh. Ini jadi 0 sama dengan X kuadrat. 450 X-nya kita pindah, tinggal kita kurangkan ya. 465 dikurangi 450 X. Sama dengan berapa? 15X ya. 15X dikurangi 6.750. Oke. Nah, sampai sini baru kita faktorkan untuk mencari X-nya. Caranya adalah kalau kita jumlahkan, kalau dijumlah hasilnya itu 15, kalau dikali hasilnya itu negatif 6.750. Oke. Dan ternyata angkanya adalah X dikurangi 90, oh ditambah, kali X dikurang 75 sama dengan 0. Kalau kita cek 90 kali 75 itu 6.750, terus 90 dikurangi 75 itu 15, atau ditambah negatif 75. Maka ini X-nya plus 90 sama dengan 0, atau X-nya sama dengan negatif 90, atau X min 75 sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 75. Nah, X itu apa tadi? X itu adalah kecepatan ya. Kecepatan itu tidak boleh negatif. Karena tidak boleh negatif, maka yang negatif 90 ini tidak memenuhi, nggak boleh. Berarti kita pakai yang 75. Karena kecepatannya adalah 75, kan VA tadi X ya, maka kecepatannya 75 km per jam. Sedangkan VB tadi apa? X plus 15. X plus 15, berarti kecepatannya 75 tambah
15 sama dengan 90 km per jam. Yang ditanya adalah rata-rata kecepatan kedua mobilnya. Karena rata-rata kecepatan kedua mobilnya, ya wes, tinggal kita cari rata-ratanya. Kecepatan A ditambah kecepatan B dibagi 2. Kecepatan A 75, kecepatan B-nya 90 dibagi 2. Berapa ini? 165 dibagi 2 sama dengan 82,5 km per jam. Oke, maka jawabannya adalah yang E. Itu. Cukup panjang ya. Tolong dipersingkat, gak bisa. Ini sebenarnya agak berbeda dengan pembahasan yang dikunci. Tapi memang seperti itu. Nah, nanti kita waktunya dikit, adakah cara yang simple? Enggak. Karena ini yang dicari adalah waktu kecepatan bersama. Jadi mau tidak mau kita harus nyari kecepatan setiap kendaraannya dulu. Nah, karena kita mau nyari kecepatan tiap kendaraannya dulu, kita harus bandingkan waktunya. Pusing Kak, iya. Paham kalau pusing. Ya gitu. Sabar ya. Nanti kalau kalian sering latihan, kalian akan lebih cepat ininya, ngerjainnya. Oke. Sekarang nomor 7, ini sama aja, ini soalnya yang cukup panjang juga. Oke. Lanjut ya, nomor 7. Jika M adalah sembarang bilangan bulat positif, diketahui 2x plus M sama dengan Y, M plus Y sama dengan X, dan X plus Y sama dengan Z. Yang dicari adalah X plus Y plus Z. Mau tidak mau kita harus mengubah persamaan-persamaan yang di atas ini. Misalkan ini adalah persamaan 1, yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Mau nggak mau kita harus mensubstitusikan persamaan-persamaan ini, gitu ya. Oke, kita tulis dulu persamaan yang pertama, itu 2x plus M sama dengan Y. Terus persamaan yang kedua, itu X sama dengan M plus Y. Langsung kita masukkan aja X-nya ke dalam sini. Berarti 2 kali M plus Y ditambah M sama dengan Y ini ya. Berarti 2M plus 2Y plus M sama dengan Y. Tahu kita sederhanakan. Berarti 3M 3M sama dengan Y dikurangi 2Y, atau 3M sama dengan negatif Y. Atau boleh Y-nya kita tulis negatif 3M. Kayak gini. Oke, ini kita dapat persamaan yang keempat. Oke. Sekarang kita mau mencari, kan Y-nya udah, berarti kita harus cari X. Kalau kita mau cari X, jadi kita pakai persamaan yang pertama lagi, nggak apa-apa. 2X plus M sama dengan Y. Nah, Y-nya itu kita masukkan. Y-nya itu kan negatif 3M. Berarti 2X ditambah M sama dengan negatif 3M. Ini ya. Maka 2X-nya itu sama dengan negatif 4M. Maka X-nya itu sama dengan negatif 2M. Oke, ini ketemu persamaan yang kelima. Tujuan kita adalah mencari X, Y, dan Z. Ya. Nah, udah ketemu X dan Y. Sekarang yang terakhir kita mau mencari Z. Karena Z itu hanya ada di persamaan 3, ya mau nggak mau kita pakai persamaan 3.
dengan memasukkan nilai X dan Y-nya. Berarti Z-nya itu sama dengan kan X plus Y. Berarti X-nya berapa tadi? Negatif 2M, Y-nya berapa? Negatif 3M ya. Nah, berarti Z-nya itu negatif 5M. Maka nilai maksimumnya yang mungkin X plus Y plus Z. Kita jumlahkan dulu. X-nya negatif 2M, Y-nya negatif 3M, Z-nya negatif 5M. Oke, berarti berapa? Negatif 10M ya. Negatif 10M. Nah, sekarang kita cek. Di sini syaratnya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1 ya. Nah, berarti kita masukkan M-nya sama dengan 1. Maka nilai X plus Y plus Z-nya itu ya negatif 10 kali 1 sama dengan negatif 10. Sekarang kita coba kalau M-nya 2. M-nya sama dengan 2. Maka nilainya negatif 10 kali 2. Negatif 20. Salah ya, ternyata lebih besar. Maka yang maksimum adalah yang negatif 10. Maka jawabannya yang D. Gitu. Ini lebih mudah yang nomor 7. Gitu. Ini baru 7 soal udah hampir habis waktunya. Iya. Tapi kalau kalian ngerjain sendiri kayaknya lebih cepet deh. Ini kan karena saya pelan-pelan ya ngajarinnya. Kan kalau kalian ngitungnya kayak gini. Ada bagian-bagian yang pasti kalian persingkat ngitungnya. Misalkan kayak gini. 2X tambah 3M itu pasti kalian langsung nggak usah ditulis 2X min 4M. Langsung kalian pindahkan dalam pikiran kalian. Nanti langsung ketemu X-nya sama dengan negatif 2M. Ini kenapa saya tulis karena kalau kalian nonton videonya lagi biar kalian paham gitu ya. Nih misalkan yang ini. Kalau M-nya sama dengan 1, sebenarnya kalian nggak usah nulis, nggak apa-apa, langsung masukkan aja ke sini. Min 10 kali 1. Kalau M-nya 2, min 10 kali 2. Ya gitu. Ini kenapa lama? Ya karena ditulis. Kenapa ditulis? Karena nanti kalian akan belajar lagi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Gimana nomor 7 yang ingin ditanyakan? Aman ya? Oke, kita lanjut nomor 8. Nomor 8 itu luas lingkaran berjari-jari 5 dan B segi 6 beraturan dengan sisi 5, maka luasnya. Oke. Kalau luas lingkaran, semua orang tahu luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Pi itu karena jari-jarinya 5, berarti 3,14 kali 5 kuadrat. 3,14 kali 25, 78,5 cm luas persegi. Oke. Nah, sekarang mungkin yang agak membingungkan yang ini. Ingat-ingat aja. Langsung, kalau misalkan ada segitiga sama sisi. Kayak gini ya. Tingginya itu pasti. Tingginya itu pasti 2,5 akar 3. Kalian nggak usah ngitung. Kalau misalkan nanti alasnya 6, ya wes berarti tingginya itu 3 akar 3. Kalau alasnya 20, berarti tingginya nanti 10 akar 3. Tinggal setengahnya ditambah akar 3, gitu ya. Nah, maka luas segitiganya ini ada 6. Berarti 6 kali luas segitiga. Oke, luas segi 6 ini ya. Maka 6 kali setengah kali 5 kali 2,5 kali akar 3. Terus ini kita bagi 6 bagi 2, 3, 15 kali 2,5 kali akar 3. Jawabannya 64,95.
Kalau kalian mau ngitung, kan kalian nggak pakai kalkulator ya. Akar 3 itu 1, sekian. 1, sekian. Jadi tinggal hitung 5 kali 2,5 kali 1, ambil aja 1,2. Tuh, nah, karena lingkaran itu A, terus segi 6 itu B, luasnya hanya kurang dari B. Lebih dari B. Maka jawabannya yang B, gitu ya. Ini yang perlu teman-teman ingat. Nggak usah dibuktikan ya. Kalau misalkan lupa, pakai Pitagoras. Oke, aman? Oke, lanjut ya. Nomor 9. Marta adalah karyawan sebuah perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. 4, 9, 7, 10%. Satu data lagi yaitu data kelima. Marta hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data tersebut adalah sama. Maka kenaikan produksi yang mungkin adalah, bilangannya ada 5. Kalau kita mau mencari median berarti harus kita urutkan dulu. Yang pertama adalah 4%, 5%, 7%, dan 9%. Karena rata-ratanya itu dengan mediannya sama, kalau kita cek ya, misalkan di sini suatu bilangan. Nah, mediannya itu kan pasti di tengah-tengahnya. Kemungkinan mediannya itu adalah antara 5 sampai 7%. Gitu. Sama dengan rata-rata hitungnya. Kalau misalkan kita hitung rata-ratanya, ya 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Berapa? 9 tambah 9 tambah 11, 25. Dibagi 5 gini ya. 25 ditambah titik-titik dibagi 5. Ini sekitar 5% sampai 7%. Maka jawabannya adalah 0 sampai 15%. Kenapa kok tidak lebih dari 10%? Ada yang tahu? Karena mediannya itu sama dengan rata-ratanya. Kalau dia lebih dari 10%, maka rata-ratanya itu nanti akan naik. Kalau misalkan ini kita isi 16%, nah rata-ratanya itu nanti akan naik. Dan medianya juga akan naik, bukan di antara 5 sama 7 lagi. Gitu ya. Gitu. Nah, ini salah satu soal yang bisa kita kerjakan kurang dari 1 menit. Ada yang ingin tanyakan? Ulang dong, Kak. Yang mana? Yang terakhir ini? Yang terakhir ini ada 5 periode kenaikan. Yang pertama 4%, 5%, 7%, dan 9%. Yang diketahui itu rata-rata dan mediannya itu sama. Kalau rata-rata dan mediannya itu sama, artinya median dan rata-ratanya itu di sekitar sini. Tidak di sini atau tidak di sini. Di antara 5 sampai 7%. Nah, karena di antara 5 sampai 7%, maka dia tidak mungkin lebih dari 10%. Nggak mungkin di sini itu lebih dari 10%. Karena kalau lebih dari 10% ya nanti medianya pindah ke sini. Gitu ya. Kalau kurang dari 9% gitu, ya boleh aja. Misalkan 8% kan, kalau 8% berarti kan di sini ya. Ya medianya masih di sini, tengah, di 7%, di antara 5 sama 7%. Gitu. Gitu. Yang perlu diingat kalau median sama dengan rata-rata itu artinya bilangannya di antara 4 bilangan itu. 4 bilangan di atas, enggak jauh-jauh banget. Gitu ya. Udah aman? Ya, kita lanjut ya. Nomor 10. Skor rata-rata 100 siswa mengikuti tes seleksi beasiswa adalah 100.
Berarti banyaknya adalah, atau N-nya sama dengan 100 siswa. Skor rata-ratanya itu adalah 100. Banyak siswa yang kelas A yang mengikuti seleksi tersebut 50% lebih banyak daripada siswa kelas B. Dengan perbandingan 150% dibanding 50% lebih banyak. Oke, berarti A dibanding B karena 50% lebih banyak, misalkan ini 100%, berarti ini ditambah 50% dibanding 50% atau sama dengan 3/2. Ini ya. Ini A banding B. Berarti yang nilai A-nya itu adalah 3 dan nilai B-nya adalah 2. Nah, sekarang karena banyaknya siswa adalah 100, maka banyaknya siswa A itu 3/5 kali 100 atau sama dengan 60 siswa. Terus banyak siswa B itu 2/5 kali 100. Kenapa kok per 5? Karena dijumlah. Kenapa kok dijumlah? Karena totalnya adalah 100 siswa. Berarti ini 40 siswa. Ini sisanya gitu ya. Oke. Yang ditanya adalah jika B 50% lebih tinggi dari skor rata-rata kelas A, maka rata-rata skor untuk siswa B. Oke. Rata-rata gabungan. Kalau kita mau mencari rata-rata gabungan, itu berarti rata-rata yang pertama atau si kelompok A, rata-rata A gini ya, ditambah banyaknya B dikali rata-rata kelompok B dibagi totalnya. Totalnya berarti NA ditambah NB. Nah, rata-rata gabungannya tadi berapa? Yang di atas 100 ya. Terus NA tambah NB totalnya itu 100. NA-nya berapa? 60 kali rata-rata A atau XA gini ya. Ditambah NB. NB-nya 40 kali rata-rata B. Nah, kita kalikan silang. 100 kali 100 berarti 10.000 sama dengan 60 kali rata-rata A ditambah 40 kali rata-rata B. Nah, sekarang kita cek. Rata-rata A itu tadi 3/2-nya dari rata-rata yang B ya. Berarti ini A itu berarti sama dengan, kan A per B sama dengan 3/2. Maka A-nya itu sama dengan 3/2B. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini nolnya kita coret aja, biar lebih kecil angkanya. Ini kita coret 1, coret 1, coret 1. Sisanya berarti tinggal 1000 sama dengan 6 kali rata-rata A berarti 3/2B ditambah 4 kali rata-rata B-nya ya rata-rata B gitu ya. Nah, terus ini kita sederhanakan. Ini 3 berarti 1000 sama dengan 9B ditambah 4B. Atau 1000 sama dengan 9 tambah 4 berapa? 13B ya. Maka B-nya 1000 dibagi 13. Betul nggak? Rata-rata A-nya. Benar kan ya? Ada juga sisi yang lain sebenarnya mencari rumus fungsi, tapi kurang lebih bukannya A per B. Ini kayaknya pembahasannya salah deh. Karena di situ ditulis malah B-nya itu 3/2A. Harusnya A-nya itu 3/2B. Kan kita peroleh dari perbandingan yang ini ya. Kita peroleh dari perbandingan yang ini. Nah,
Ini kalau kita bagi 1000 dibagi 13 itu rata-ratanya adalah 76,9. Nggak ada jawabannya. Itu ya. Jadi yang di pembahasan itu di situ ditulis B-nya itu 2/3, 3/2A. Padahal harusnya B-nya itu 2/3A. Benar nggak? Benar ya? Ada pertanyaan? Hilang arah gimana dong? Iya, nggak ada kalau soalnya ya ini kan penalaran numerik ya. Biasanya kalau yang ada trik-triknya itu yang logika. Tapi ada beberapa soal yang sebenarnya ada cara cepatnya. Tapi kalau soal yang seperti ini nggak bisa. Kalau rata-rata gabungan memang harus dihitung. Dan ini pun rumus yang ini sudah rumus yang paling cepat ini. Itu ya. Ya kita lanjut aja. Nah, nomor 11. Tenang guys. Diagram di atas menunjukkan banyak siswa yang memilih salah satu dari 5 pilihan jawaban. Jika pilihan terbanyak merupakan jawaban yang benar, maka persentase siswa yang terkecoh dalam mengerjakan soal. Oke, berarti pilihan jawaban yang benar adalah apa? Yang B ya. Nah, karena pilihan jawaban yang benar yang B, ya wes banyak siswa yang terkecoh, berarti yang milih A, milih C, milih D, dan milih E. A-nya berapa? 300, C-nya 100, D-nya 600, E-nya 400. Totalnya 1400. Yang diminta adalah persentase. Karena persentase berarti 1400 dibagi totalnya. 1400 tambah 1100. 2500 kali 100%. Nolnya kita coret, nolnya 2 kita coret. 14 1400 dibagi 25%. 56%. Jawabannya yang C. Ya gimana nomor 11? Mudah ya? Ini nggak ada 1 menit juga ini nomor 11. Nah, santai guys ya. Nggak nalar, sabar ya. Memang nggak apa-apa, soal tryoutnya susah. Nanti kalau kalian ketemu soal beneran yang lebih gampang, kalian udah terbiasa. Oke, nomor 12. Keluarga Pak Indra akan berfoto bersama di sebuah studi foto. Pak Indra mempunyai 2 orang anak. Mereka semua akan berfoto berdampingan. Peluang foto Pak Indra dan istri selalu berdampingan adalah anggota keluarganya ada berapa? Anggota keluarganya ada 4. 2 anak, ayah, dan ibu. Maka yang diminta adalah apa? Pak Indra dan istri selalu berdampingan. A dan I harus selalu bersama. Kalau A dan I selalu bersama, maka anggotanya berkurang jadi 3. Itu ya, langsung aja. Peluangnya berarti NA dibagi NS. Ini rumus umum. NA itu apa? NA itu adalah banyak kemungkinan kemungkinan mereka duduk berdampingan. Kalau anggotanya ada 3, ini artinya 3 faktorial. Kalau anggotanya ada 4, berarti ini 4 faktorial. Nanti kalau misalkan 2 anaknya juga harus berdampingan, berarti cuma ada 2 kemungkinan. 2 anak berdampingan dan 2 ayah ibu berdampingan. Berarti nanti 2 faktorial gitu ya. Nah, NA-nya berarti ini 3 faktorial dibagi 4 faktorial.
3 faktorial, berarti ini 3 faktorial per 4 faktorial, berarti 3 kali 3 faktorial, berarti 1 per 3. Salah. Oh, ini belum selesai. Kenapa kok belum selesai? Karena ternyata ayah sama ibunya bisa geser. Ayah ibunya tuh bisa ibunya sebelah kiri, ayah sebelah kanan, atau ayahnya sebelah kiri, ibunya sebelah kanan. Jadi ada 2 kemungkinan, gitu ya. Nah, karena ada 2 kemungkinan, maka yang atas ini kita kalikan, kok ini 3 sih, salah guys. Ini 4. Nah, yang atas ini kita kalikan 2. Karena ada 2 posisi, kanan dan kiri. Maka hasilnya 2 per 4, atau sama dengan 1 per 2. Itu ya. Jawabannya yang D. Iya, ini tadi kelewat. 2-nya ini karena posisinya bisa berubah. Ada pertanyaan? Ini sama kayak orang salaman. Ulang nomor 11, oke. Hah, nomor 11. Yang ini. Nomor 11 ini kan ada grafik. Kita diminta untuk memilih salah satu dari 5 pilihan jawaban. Pilihan terbanyaknya itu jawaban yang benar. Nah, yang terbanyak itu siapa? Si B. Maka B ini jawaban yang benar. Maka siswa yang terkecoh. Nah, yang terkecoh kan berarti jawabnya salah. Berarti yang jawab A, jawab C, jawab D, dan jawab E. Kita jumlahkan aja. Maka persentasenya berarti persentase yang salah dibagi totalnya semua. Udah, tinggal kita hitung. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Gitu ya. Bisa ya mencari persentase ya. Oke, aman? Oke, kita lanjut. Nomor 15. 13. Diketahui bilangan antara 20 dan 16. Disisipi 11 bilangan. Bilangan ini bersama 2 bilangan semula membentuk bilangan aritmetika. Oke, barisan bilangan aritmetika. Sisipannya ada 11 bilangan. Maka banyaknya bilangan. Berarti total bilangannya ada bilangan 20, disisipi 11 bilangan, dan 116. Maka totalnya ada 13 bilangan. Gini ya. Masih ingat rumus jumlah deret aritmetika? Sn sama dengan N per 2 ditambah A plus UN. Atau rumus yang lain ada N per 2, tergantung situasi ya, nanti kalian pakai yang mana. N per 2 ditambah A ditambah E2A ditambah N-1 kali B. Kapan kita pakai situasi yang atas? Kalau bilangan pertama dan terakhirnya tidak dikasih tahu. Kalau bilangan pertama dan terakhirnya dikasih tahu, kayak ini, 20 dan 116. Kita pakai yang Sn sama dengan N per 2 ditambah A plus UN. Karena A itu bilangan pertama dan UN itu bilangan terakhir. Udah, tinggal kita langsung masukkan. Berarti S13 sama dengan 13 per 2 ditambah A-nya 20 ditambah UN-nya 116. Kita bagi 2. Kita bagi 2 ini 10, kita bagi 2 ini 58. 13 kali 68. Akhirannya 4. 884. Jawabannya yang B. Itu ya.
Gimana? Ada pertanyaan nomor 13? Saya jelasinnya agak cepat. Nomor 11, Mbak. Ulang nomor 11, Mbak. Nomor 11. Yang ini? Iya, Mbak. Yang 2.500 itu dapat dari mana? 1.500. Oh, 2.500. 2.500 itu dari total siswa. Total siswa ya tinggal dijumlah ini semua. 300 tambah 1.100 tambah 100 tambah 600 tambah 400 sama dengan 2.500 gitu ya. Sudah? Terus tinggal dihitung, dilanjutin. Yang 13 itu 13 bilangan dari mana ya, Kak? Ini. Mana tadi? Kan bilangan pertama 20, berarti kan satu bilangan. Dan 116, itu berapa? Satu bilangan. Disisipi 11 bilangan. 11 bilangan. Berarti bilangannya ada berapa? Ini tinggal jumlah. 1 tambah 1 tambah 11. Yaitu 13. Itu ya. Ada lagi? Dijumlah. Iya, benar dijumlah. Paham, Kak? Oke. Kak, nomor 12. Nomor 12 mau diulang. Nomor 12 itu foto bersama. Itu kan ada 4 anggota. Kalau 4 anggota, artinya kemungkinannya ada 4 faktorial. Sini ada Indra, ada bapak, ibu, anak 1, anak 2. Urutan fotonya kan kemungkinannya B, I, A1, A2. Kemungkinan keduanya B, A1, A2, I. Nah, kalian kalau ngitung satu-satu kan lama. Nah, ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya dengan faktorial. Kalau anggotanya 4, berarti 4 faktorial. Terus ternyata Pak Indra sama istri harus gabung, harus jadi satu. Karena harus gabung jadi satu, maka sekarang anggotanya tinggal 3. Dihitungnya 3. Karena Pak Indra sama istri dihitung 1, maka 3 faktorial. Nah, karena Pak Indra sama istri itu boleh dibolak-balik, istri boleh di kiri, Pak Indra boleh di kanan, maka ini dikalikan 2. Yang bawah ini dikalikan 2. Iya. Nah, peluangnya NA dibagi NS. NA itu peluang yang dicari. NS itu semuanya. Kemungkinan, semua kemungkinan. Gitu. Faktorial tahu ya? Faktorial itu kalau ada 4 faktorial, artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus kalau misalkan ada 3 faktorial dibagi 4 faktorial, ini kali 2. Yang bawah itu tidak usah dijabarkan. Sama aja ini 4 kali 3 faktorial kali 2. Nah, 3 faktorialnya ini bisa dicoret. Nah, tinggal 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Tuh. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nomor 14. Nomor 14 ini menggunakan sifat logaritma. Kalian harus paham, hafal lah sifat-sifat dari logaritma. Sekarang kita cek, kita akan menggunakan sifat yang mana. Langsung aja ya bawahnya ya. 3 log akar 6. Berarti yang atas ini bisa kita ubah bentuknya jadi 3 log 6 pangkat berapa? Kalau akar itu pangkat setengah ini ya. Dibagi 3 log 18. 3 log 18 yang bawah itu 3 log 18 kuadrat dikurangi. Oh, ini pakai sifat A kuadrat min
A plus B berarti 3 log 18 ditambah 3 log 2 dikurung dikali 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Gitu ya, dengan sifat yang ini. A plus B, A min B. Pokoknya kalian harus paham sifat ini. Nah, terus karena 3 log 6 pangkat setengah, kita pakai sifat, kalau pangkatnya di atas, itu bisa turun ke depan. Jadi, setengahnya kita pindah ke depan. Jadi apa? Setengah kali 3 log 6. Gini ya. Nah, sekarang yang bawah. Kita pakai sifat. Karena ini depannya sama-sama 3 log dan 3 log. Berarti belakangnya ini bisa kita kalikan. Kenapa kok dikali? Karena dia penjumlahan. Terus, kalau pengurangan berarti apa? Dibagi. Itu ya. Ingat, kalau penjumlahan dikali. Berarti ini 3 log 3 log 18 kali 2 kali 3 log 18 bagi 2. Nih. Nah, terus sekarang kita lanjut. Yang bawah kita selesaikan. Yang atas udah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti ini 3 log 6 dibagi 3 log 18 kali 2, 36. 3 log 18 dibagi 2, 9. Oke, yang atas tetap sepertiga kali 3 log 6. Yang bawah kita ubah 6-nya menjadi bentuk kuadrat. Jadi 3 log 6 kuadrat kali 3 log 3 pangkat 2. Gini ya. Nah, terus lanjut. Yang atas tetap 1/3 kali 3 log 6. Dengan sifat yang sama tadi seperti yang di atas, kalau pangkatnya di atas sama aja pindah ke depan. Berarti ini 2 kali 3 log 6 kali 2-nya pindah ke depan. Jadi 2 kali 3 log 3. Nah, kita pakai sifat lagi. 3 log 3 itu sama dengan 1. 3 log 6 kita bagi dengan 3 log 6. Habis. Selesai. Berarti tinggal salah ini. Ini harusnya setengah ya. Ketiga. Kan pangkat setengah. Ini setengah, sorry. Terlalu bersemangat. Oke, berarti setengah dikali 3 log 6, sisanya 1, per 2 kali 3 log 6 dibagi juga sisanya 1, kali 2 kali 1. Maka setengah dibagi 4. Atau dengan 1/8. Maka jawabannya yang itu. Harus hafal sifatnya. Tidak ada cara lain mengerjakan selain menggunakan sifat logaritma. Ada pertanyaan? Oke, paham ya? Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 15. Alika mengikuti sumatif akhir semester. Dia mampu mengerjakan 13 soal dengan benar. Ia memperoleh persentase nilai 50%. Oke. Benarnya itu 13 soal. Yang terjawab hanya 50%. Maka dia mampu menjawab 13 benar dari total yang ada. Ia memperoleh persentase nilai 50%. Oh, bukan yang terjawab. Ini persentase nilai. Persentase nilai.
Karena yang dijawab Ketika kita punya 13 soal, terus persentase nilainya 50%, maka kalau nilainya X-nya 2, kalau nilainya 100%, maka berapa soal yang dijawab? Kalau 50% ke 100% itu dikali 2. Maka 13 soal ini juga dikali 2. Maka totalnya adalah 26 soal gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Ini juga nih kurang dari 1 menit ini. Nah, cara ini dia adalah Kali 2 langsung aja Kak. Oh, betul. Betul. cara kita Gitu. Bisa lanjut ya. Rata-rata lagi. di awal tadi. Oke. Ini rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan rumusnya sama seperti tadi. Rata-rata usia kelompok TNI dan polisi. Berarti rata-rata gabungan TNI dan polisi adalah 40. Jika usia TNI 35 tahun, jika rata-rata usia TNI itu 35 tahun. Usia polisi itu 50 tahun. Maka perbandingan jumlahnya. Rumusnya sama, S gabungan itu jumlah TNI dikali banyaknya TNI ditambah rata-rata polisi ditambah banyaknya polisi dibagi total polisi ditambah total TNI. Ini ya. Rata-rata gabungannya adalah 40 X T. Rata-rata gabungannya adalah 40 kali NT ditambah rata-rata polisinya 50 dikali NP dibagi NT plus NP. Oke, karena ini sama-sama enggak usah ding, ini kita kalikan silang. Ini ya. Salah. TNI-nya 35. TNI-nya 35. Oke, kita kalikan silang berarti hasilnya 40 NT ditambah 40 NP sama dengan 35 NT ditambah 50 NP. Sekarang NT-nya kita jadikan 1. Berarti 40 dikurangi 35. NT-nya hilang. Berarti 40 NT dikurangi 35 NT sama dengan 40 NP dikurangi kembali 50 NP. 50 NP dikurangi 40 NP. Maka NT-nya adalah 5 sama dengan 10 NP. Maka perbandingannya NT dibagi NP itu sama dengan, tinggal kita balik ya, NP-nya kita pindah ke sini, 5-nya kita pindah ke sini. Berarti NP per NT sama dengan 10 per 5 atau sama dengan 2:1. TNI-nya 2, polisinya 1. Jawabannya yang A. Oke, bisa? Nomor 16. Langsung cari FF-nya. Bisa. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 17. Bu Mitra mengambil pinjaman di koperasi setelah 1 bulan bunga 495.000. Oke. Kita cek dulu bunganya berarti berapa. Dari modalnya 495.000 dikurangi 450.000 berarti bunganya 45.000. Nah, kalau mau mencari persentase bunga gimana? Berarti tinggal bunga dibagi modal ya. Berarti persentasenya itu bunga dibagi modal. Bunganya ini kali 100%. Bunganya itu
45.000, modalnya 450.000 kali 100%. Nolnya kita sederhanakan. Nolnya 3 habis, ini 1, ini 1. Berarti tinggal 10 ya. Berarti 10%. Jawabannya yang B. Mudah. Bisa ya? Oke, bisa. Lanjut, nomor 18. Udah nemu? Reta merupakan karyawan perubahan sejahtera. Setiap harinya ia bekerja 8 jam. Lanjut ya? Dalam 1 minggu dia bekerja 5 hari dengan bayaran 25.000 per jam. Dan lemburnya 35.000. Ia menerima gaji 4.700.000 di akhir bulan. Oke, gaji total itu 4.700.000. Kita hitung dulu. Gajinya dia selama 1 minggu. 1 hari dia bekerja 8 jam. 1 minggu dia bekerja 5 hari. Berarti dikali 5 hari. Per jamnya dia dibayar 25.000. Atau gini, ini ditukar biar nggak bingung. Nah, 8 jam ini dikali 25.000 dikali 5 hari karena 1 minggu gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 8 kali 5, 40 kali 25. 1 juta ya. Nah, 1 juta. Ini baru per minggu. Padahal gajinya per bulan. 1 minggu ada 4 bulan. Maka gaji bulanannya tinggal dikali 4. 4 kali 1 juta. Sama dengan 4 juta. Nah, ternyata total gajinya 4.700.000. Berarti lemburnya tinggal dikurangi 4.700.000 dikurangi 4 juta. Gini ya. Lemburnya 700.000. Tinggal kita gaji. Kita bagi. Berarti banyak jamnya. Tadi berapa harga per jamnya? 25.000 ya. Berarti 700.000 dibagi 25. Lemburnya 35 deh. Lemburnya 35.000. 70 dibagi 35, 20 jam. Potong ini. Berarti jawabannya yang D. Enggak ada. Jawabannya yang D ya. Oke, ada pertanyaan? Sebenarnya ini mudah. Oke, aman. Kita lanjut nomor 19. Pak Indra memiliki uang 1 juta, kemudian ia membeli sebuah barang dengan harga 76.000. Jika barang tersebut dikenakan pajak 12% dari harga beli, berapakah sisa uang Pak Indra? Oke, berarti kita cari pajaknya dulu ya. Pajak yang dibayarkan itu 12/100 kali harga belinya, yaitu 76.000. Nolnya kita coret 2. Tinggal kita kalikan. Berarti berapa? 9.120. Oke. Sisa uangnya ya berarti uang modal dikurangi beli dikurangi pajak. Modalnya 100.000, harga belinya 76.000, pajaknya 9.120. Nggak usah dihitung. Kenapa? Karena di sini angka belakangnya 20. Kalau angka belakangnya 20, berarti nanti pasti angka belakangnya 80. Karena di sini tidak ada yang angka belakangnya 80, berarti pasti jawabannya yang D. Gitu ya. Ada pertanyaan? Lengkapin. Ya gitu. Untuk menghemat waktu biar kalian cepat. Kok 80? Iya dong. Kan angka belakangnya 20 kan pengurangan.
Kan kalau kita susun ya, kalau kita susun 100.000 dikurangi 76.000 dikurangi 9.120. Nah, ini kan angka belakangnya 08 kan? Udah nggak usah dihitung belakangnya. Berarti langsung 14.880. Gitu ya. Paham, oke. Lanjut, nomor terakhir. Kita lebih nggak apa-apa ya. Lebih dikit. Jika P tidak sama dengan 0 dan akar-akar persamaan E kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Kalau ada akar-akar persamaan kuadrat, E kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Kalau mau mencari akar-akar persamaannya, kita ingat-ingat aja. P plus Q itu sama dengan min B per A. Dan P kali Q itu sama dengan C per A. Ini selalu berlaku di mana-mana. Lah, ABC-nya siapa? Depannya X ini namanya A. Depannya X kuadrat namanya A. Depannya X ini namanya B. Yang terakhir ini namanya C, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari. Berarti P plus Q sama dengan P-nya berapa? P-nya adalah min B per A. Min B-nya adalah P per A-nya depannya E kuadrat, kalau nggak ada angkanya berarti angka 1. Berarti min P per 1 atau sama dengan min P. Artinya kita bisa peroleh antara depan dan belakang. Ini ya. P plus Q sama dengan min P, atau P-nya kita pindah ke kiri jadi 2P sama dengan Q. Oke, kita peroleh ini. Udah, kita diamin dulu. Sekarang kita cari yang kedua, yaitu P kali Q. Dengan cara yang sama. P kali Q itu adalah C per A. Nah, C per A siapa? C itu yang paling belakang, yaitu Q per A-nya itu 1. Sama dengan Q. Berarti sama. Kita depan sama belakang kita sama dengan kan. Jadi, P kali Q sama dengan Q. Atau Q-nya kita pindah ke kiri. PQ dikurangi Q sama dengan 0 gini ya. Oke, sekarang kita udah punya dua persamaan. Yang pertama 2P sama dengan Q. Oh, ini salah. Ini min Q ya. Nah, min Q dan PQ dikurangi Q sama dengan 0. Oke, terus karena PQ dikurangi Q sama dengan 0, kita boleh memasukkan P atau kita boleh memasukkan Q ke dalam persamaan. Kan di atas ini 2P sama dengan min Q. Ya, kita masukkan aja ya. Q-nya ke dalam 2P. Jadi, si ini, Q-nya ini sama dengan min 2P. Nah, Q sama dengan min 2P itu kita masukkan ke persamaan yang bawah. Berarti P kali Q-nya adalah min 2P dikurangi Q. Q-nya adalah min 2P sama dengan 0 atau P kali min 2P min 2P kuadrat ditambah 2P sama dengan 0 atau min 2-nya kita keluarkan ya.
Jadi min 2P, ini P plus 1. Oh enggak, ini 2P. Ini 2P aja. Berarti ini 2P, ini berarti min P, ini plus P. P-nya habis. Iya, berarti plus 1. Plus 1 sama dengan 0. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu 2P sama dengan 0. Atau P-nya sama dengan 0. Atau min P plus 1 sama dengan 0. Atau min P sama dengan min 1. Atau P-nya sama dengan 1. Nah, ada dua kemungkinan. P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan 1. Oh, P-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini ya. Nah, karena P-nya tidak boleh sama dengan 0, maka yang ini salah. Karena tidak memenuhi. Berarti P sama dengan 1. Karena P-nya sama dengan 1, kita masukkan untuk mencari nilai Q. Q tadi apa? Q itu sama dengan min 2P. Berarti min 2 kali 1 atau sama dengan min 2. Maka P-nya 1, Q-nya 2. Yang dicari adalah P kuadrat plus Q kuadrat. P kuadrat plus Q kuadrat. P-nya 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Atau sama dengan 5 kuadrat. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ulang kok 80. Kok 80? Yang mana 80? Oh, yang tadi ya? Oh, enggak. Gimana nomor terakhir? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, nanti bisa teman-teman pelajari lagi sendiri. Kalian bisa lihat rekaman Zoom-nya. Dan juga bisa latihan soal-soal yang ada di YouTube gitu ya. Karena di YouTube juga banyak latihan soal. Dan soal-soalnya mirip. Semakin banyak kalian latihan soal, nanti kalian akan semakin terbiasa dan semakin cepat mengerti. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Karena ini waktunya sudah tidak ada. Tidak ada. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di bersama. Yang kita bahas malam ini. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga sukses teman-teman semua. Kalian lolos sesuai dengan cita-cita kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Boleh meninggalkan. Zoom.